Ada nanti Pak Anies Baswedan ke PKS, Nasdem. Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Kita lihat ini kalau malam ini Sahroni. Kita masuk Nasdem apa enggak? Ada yang tanya ini? Terserah Bung Anies saja. Nih di sini mengupload foto Surya Paloh dan Prabowo. Pasti pada kesel ya kan? Itulah politik kadang. Lebih pilih Sahroni daripada Anies. Angket lah, mau demo besar-besaran lah, semua itu buat ngasih makan ego para pendukungnya. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, topik yang pengen gue bahas kali ini adalah Natilus Pigai dan kenapa juga Nasdem pindah. Tiba-tiba ada argumen yang muncul di FYP gue yang bilang Nasdem lebih pilih Sahroni, teman-teman. Kok gitu sih? Lebih mentingin Sahroni daripada Anies. Waduh, kacau juga nih. Ya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga kalian tinggalin jejak dengan cara kalian berkomentar, like, share, dan aktifin juga tombol lonceng ya. Dan buat teman-teman yang pengen mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks. Dan kalian bebas berkomentar apapun. Di akhir video kita bakal bacain super thanks dari teman-teman semua. Terima kasih atas supportnya. Gak usah berlama-lama, kita mulai video ini juga. Let's go. Ya, gue pengen bahas sedikit, pasti dari teman-teman semua penonton ini ada yang tidak tahu siapa sih Natilus Pigai. Jadi Natilus Pigai sendiri adalah seorang aktivis Indonesia yang merupakan salah satu seorang dari 11 anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia periode 2012 dan 2017. Ya, jadi dia orang yang ngerti juga tentang politik ya. Itu aja sih singkatnya saja. Ya, karena gue yakin ada yang nggak kenal karena sama dengan saya. Kita bahas tanggapan Natilus kenapa Anies ditinggal Nasdem ya. Kemarin kan ada pengumuman KPU. Oke, ada pengumuman KPU. Dan tentu saja ada yang menerima, ada yang merasa tidak menerima. Itu kan biasa dalam demokrasi ya. Nah, sekarang sebagai pendukung keras dari Prabowo yang saya tahu, bagaimana pendapat Anda dengan pengumuman kemarin? Oke, jadi Pak Natilus ini ternyata pendukung Pak Prabowo. Oke lah, mungkin kayaknya ini akan lebih pro ya ke Pak Prabowo. Tapi kita lihat tanggapannya itu seperti apa. Kira gini ya, saya ini kan secara aktif mengikuti, bahkan saya itu bagian dari penyelenggara pemilu sejak 2014. Karena 2014 itu saya ketua nasional loh. Levelnya sama dengan Bawaslu, KPU, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi. Yaitu Ketua Pemantau Nasional Pemilu 2014 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi bisa kita garis bawahi, Pak Natilus Pigai ini paham banget isi tentang Bawaslu, isi tentang KPU, gimana perjalanannya dia paham banget. Jadi ini lumayan bagus ya. Semua penyelenggaraan Pemilu 2014 seperti disabilitas, DP, KTPB, mereka yang dalam pesawat, mereka yang di rumah sakit, mereka yang di penjara tapi tidak punya KTP, itu berbasis human rights. Hak saya yang dorong semua waktu dulu. Jadi kami sangat peran aktif. Jadi saya 2014 itu tidak sekedar sebagai komisioner Komnas HAM, tapi mempush agar penyelenggara pemilu dilaksanakan berbasis HAM 2014 ya. Kan dia hak asasi manusia ya, berbasis HAM. Oke, kita lihat tanggapan dia tentang kondisi pemilu ini. Next. Jadi kalau bandingkan ini sekarang ini nggak ada. Kondisi nggak ada yang berteriak itu. Kalaupun yang sekarang itu wajar kalau misalnya masih wajar. Calon presiden 01 ya 03 yang menyampaikan keberatan gugatan ya. Saya juga tidak melihat kelompok-kelompok relawan 01 dan 3 bergerak. Saya juga tidak melihat civil society juga menolak. Saya juga tidak melihat partai politik juga bergerak kencang. Nyatanya juga di 01
Nasdem Pak Surya Paloh sudah menyatakan menerima kemenangan. Kemudian PKS juga menyatakan menerima. Selamat ya. Hari kemungkinan juga P3. P3. Oh ya. Ya, PKB juga mereka pada dasarnya tensi pribadinya sangat kalem. Oh ya. Tapi politiknya dibiarkan. Ya. Itu artinya kan yang penting kan PKB saya ini 20 tahun yang lalu Gus Dur bawa saya dari pedalaman Papua masuk sebagai staf khusus Kemenaker Trans. Saya adalah orang yang diambil dari gunung Utang Belantara oleh Gus Dur. Artinya orang-orang PKB itu teman-teman saya semua. Masih temenan, Wak. Muhaimin juga abang saya sendiri. Sama aja ya. Sama Muhaimin ya. Jadi tensi pribadinya sih nggak ada. Ya. Pribadi ya, emosi. Kami begini nggak ada. Hanya memang mereka mainkan gimmick politik aja. Oh, bener ya. Ya, kita lihat lah ya, Partai Anies ini kayak Nasdem itu redup banget tentang hak angket ya. Yang paling terang adalah Anies Baswedan. Yang paling terang. PKB juga kayak masih netral-netral aja, nggak seberapi-api. Tapi dari 03 sih kita lihat ya, Partai PDIP ya. Nah, kalau Partai PDIP itu baru itu. Suaranya keras-keras juga tuh, sama dengan Ganjar ya. Oke. Pak Muhaimin mainkan, dia kan pandai. Iya. Orang itu politikus sulung. Iya. Jadi saya lihat itu macam PKB, pandai, amin. Nah, PKS, Nasdem, mungkin P3. Sebentar lagi. Nah, nanti yang tersisa mungkin PDI Perjuangan. Tapi PDI Perjuangan juga terbelah dua kan. Faksinya Ibu Puan mungkin lebih mengikuti gaya Taufik Kemas. Ya. Kebetulan juga Pak. Ibu Puan itu dari Tanjung ini. Iya. Anak-anak saya itu keturunan Tanjung ini. Anak saya 2. Masih keluarga saya juga. Iya. Kok jadi ngomongin tentang ini ya, Natilus ya, keluarganya. Oke. Kita skip aja, lanjut ke ngomongin ketua pengacara Amin ya. Oke. Di sini kita bakal dengerin tentang pengacara Amin yang laporin kecurangan Prabowo dari tanggapan Natilus. Kenapa nih, Pak Natilus? Silahkan jelasin kenapa bisa Pak Prabowo disebut curang oleh pengacaranya. Di komentarnya ketua pengacara, ketua tim pengacaranya Amin, ya di CNN ya. Saya lihat. Begitu saya lihat satu persatu, saya kupas dan saya olah, nggak kuat Pak. Nggak kuat ya? Bukan, nggak kuat untuk bisa memenangkan. Oh iya. Sangat lemah sekali Pak. Ya. Saya ini kan mengajar KPU Pak. Bapak jangan salah. Iya. Saya yang mengajar right base, right and election untuk beberapa tempat. Pengalaman dia ya. Penyelenggara pemilu 2014, 2017. Saya itu mengajar. Bagaimana penyelenggara pemilu berbasis SAM secara resmi di depan Profesor Jimli Asidiki, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, saya mengajar Pak. Karena itu saya tahu nanti hasil akhirnya akan seperti apa. Jadi pengalaman ya. Karena ini berdasarkan pengalaman, jadi dia udah tahu jadi kayak percuma nih ya, laporan Amin ini, pengacara Amin ini nggak kuat ya. Makanya dia sampai nyewa 1000 pengacara, nggak kuat. Ya, gua aku ya, pengalaman dia udah cukup banyak dari zamannya Gus Dur ternyata. Wow, banyak banget. Tapi kenapa kira-kira nggak kuat ya? Oke, kita coba dengerin ya. Lanjut lagi. Saya lihat pernyataan dari ketua tim hukum Amin jauh Pak, memalukan. Jauh memalukan. Kenapa Pak? Sangat rendah banget variabel yang diucapkan. Rendah kuat Pak. Gini, daripada nanti Pak Anies Baswedan kan masa depan Indonesia Pak. Ya. Kalau Muhaimin ya masih menghormati ya. Politik, ya. Yang batalin aja. Batalin aja. Saya ngomong sebagai teman. Ini baik banget sebagai teman. Oh, yang Anda dengar karena saya sudah ikuti argumen-argumen di CNN tuh jauh Pak. Maksudnya, ini saya ngomong sebagai orang maksudnya Indonesia. jawab apa nih maksudnya? Ya variabel-variabel yang diucapkan tidak strong, tidak bisa meyakinkan Mahkamah Konstitusi, Pak. Iya dong. Contohnya apa dia? Contohnya dia bilang? Saya tidak perlu kasih tahu. Nanti mereka perbaiki. Ini dia bilang
tidak perlu kasih tahu, tapi gue nemuin part dimana akhirnya dia mau ngasih tahu nih. Oke, kita skip aja ke menit yang dia ngasih tahu. Contohnya human right. Jadi human right itu, demokrasi dengan human right itu sama. Ya. Variabelnya sama. Karena itulah menurut saya ketika riak-riak di publik itu nggak ada, ya nggak usah mencari keadilan. Apalagi bukti-bukti yang ditunjukkan itu lemah. Bukti-bukti yang ditunjukkan lemah. Salah satunya satunya. saya mau kasih tahu. Apa tuh? Misalnya katakanlah satu Kapolres, misalnya. Oke, Kapolres ya. Yang memerintahkan, katakanlah Kabinda di Papua Barat dengan PJ Bupati. Itu kan sistemik. Commander responsibilities. Kemudian kerjasama dengan KPU, Bawaslu dan di daerah, lalu melakukan kejahatan. Yang diulang cuma di Kabupaten Sorong aja. Tidak lantas mewakili seluruhnya bahwa se-Indonesia melakukan kejahatan tersistem. Hanya Kabupaten Sorong berapa sih jumlahnya, Pak? Apakah mereka bisa membuktikan kejahatan sistemik di Indonesia? Kejahatan sistemik itu yang pertama. Siapa yang merancang sistem kejahatan? Betul. Mens reanya siapa? Kemudian ketika mens reanya itu kan dia kumpulin orang. Nah, siapa orang-orangnya? Di mana, kapan, tanggal berapa? Harus diucapkan. Aktor utamanya siapa? Kalau Jokowi, tanggal berapa? Jam berapa? Di mana? Ini jadi mengingatkan gua soal saksi-saksi yang dihadirkan ke KPU. Ditanya dari TPS mana, nama TPS-nya siapa, jam berapa kejadiannya, partai apa yang dirugikan, mereka nggak bisa jawab. Dan kalau ngomongin kecurangan, betul juga sih ya, yang ditampilin cuma satu daerah. Ya berapa toh suara daerah kan nggak mungkin sampai puluhan juta ya. Oke, jadi inilah ya, ini tanggapan dari Natalius Pigai ya. Ya, kita lanjut lagi ke topik yang dimana Nasdem lebih pilih Sahroni nih yang kedua ya, topik yang kedua. Oke, kita dengerin tanggapan dari Surya Paloh. Oke, let's go. Anies atau Sahroni? Surya Paloh pilih Sahroni untuk Cagup DKI Jakarta. Widih, lebih pilih calon gubernur daripada Presiden Anies. Oke, kita dengerin. DKI 1 Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat baca ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, emang sudah di Priuk gitu. Waduh, yang calon gubernur yang bakal diajukin ke Sahroni ya. Anies kok gimana nih Anies ya? Ditinggal Nasdem. Kita coba lihat ya komentar netizen. Kalau pilihnya Anies atau Sahroni ya pilih Sahroni lah. Nasdem dah ke jalan yang lurus, gak mau sama orang yang haus kekuasaan ini. Nasdem aja kapok sama Anies. Gimana tuh anak abah untuk responnya? Tapi kalau ngomongin kapok kayaknya iya sih. Karena kita udah jarang banget ngelihat Surya Paloh ini muncul di media gitu buat ngebela bantahan-bantahan Anies gitu ya. Udah jarang ya. Bahkan sampai dia ketemu dengan Prabowo. Dan ini kan pertemuan antara pertemanan. Sampai Anies nggak diajak loh ya. Ya gue tau lah rasanya jadi Anies ya. Nggak punya partai. Kalau Caimin masih punya partai teman-teman ya. Yaitu PKB kalau nggak salah ya. PKB apa PKS ya. Lupa. Next. Oke. Di sini ada sikap Pak Surya Paloh. Oke, kabar viral hari ini. Bung Anies apakah masuk Nasdem apa enggak? Ada yang tanya nih. Terserah Bung Anies saja. Masa kita bilang jangan masuk Nasdem? Atau kita bilang sebaiknya harus masuk Nasdem? Dua-dua nggak ada sama kita. Nah itu yang menentukan Bung Anies saja. Saya katakan tadi pada kawan-kawan bukan dengar, kepentingan bangsa di atas kepentingan partai. Di atas kepentingan Anies. Asam sulfat memang bahaya bagi Ibu Ami. Ya. Agak mengejutkan, sumpah ini FYP yang agak mengejutkan. Sampai keluar statement kayak gitu ya. Ya terserah Anies nih mau ngabung Nasdem, kalau nggak mau ya sudah gitu. Udah kayak
Nasdem ini acuh nggak acuh gitu ya. Kayak ya udah terserah Anies lah, nggak peduli mau ngapain gitu kan. Kalau mau gabung Nasdem ya silahkan, kita terima. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, kita juga nggak butuh Anies. Mungkin artinya seperti itu ya teman-teman. Sorry kalau misalnya salah. Dan ini ada satu komen yang cukup unik sih. Dia bilang kayak gini, nggak perlu masuk partai, Anies tetap dicintai rakyat. Ya tapi Anies nggak punya kekuasaan gitu. Kalau Anies nggak masuk partai ya, hilang nama dia lama ya. Ya oke, lanjut lagi. Tadi kita lihat ya, dia sampai Surya Paloh munculin statement yang dimana dia lebih milih Syahroni. Dan agak mengagetkan teman-teman, Ahmad Syaroni di sini mengupload foto Surya Paloh dan Prabowo. Wow, ini yang jadi sorotan nih. Wah, ya. Dan di sini di postingan ini kita coba lihat ya. Fotonya. Ini jelas banget ya, Nasdem berdua lagi duduk di kursi. Syahroni dan Prabowo Subianto ya. Waduh. Yang awalnya peperangan pilpres sekarang bersatu. Tapi di sini kita tidak lihat Anies nih. Bahkan captionnya ini bikin panas nih. Kita lihat nih ya. Pasti pada kesel ya kan? Itulah politik, kadang berantem, kadang ngopi bareng. Pilpres sudah sis resmi diumumkan, maka sis sudah semua prosesnya. Mari rajut bersama untuk kembali ke kita yang menjadi persatuan dan kesatuan bangsa tercinta kehadapannya. Amin. Ya, lihat guys ya, bahkan Ahmad Syaroni bilang ya udah selesai gitu ya, nggak perlu lagi hak angket. Ini kayak maknanya tuh ke situ ya. Kalau kita lihat coba judulnya ya, judulnya lagi, maksudnya komentar dari netizen di sini. Tombol respect buat PKS. Ya PKS masih sama Anies ya, dia masih sama Anies. Anies, gua kagak kenal tuh Syahroni siapa. PKS paling komit, PKS terbaik, nggak nyesel dong. Paloh kan emang nggak punya sejarah jadi oposisi. Tidak semua orang tahan jadi oposisi. Iya juga ya. Kacau. Ya ini benar-benar sih Syahroni ya. Waduh. Nasdem lebih pilih Syahroni daripada Anies. DKI 1 Pak Surya. Ada Anies, ada Syahroni ini. Mau Anies atau mau Syahroni Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Syahroni. Langsung semangat Syahroni Pak. Pak Anies nggak laku lagi kawan-kawan. Pak Surya Paloh lebih memilih Bang Ahmad Syaroni ketimbang Anies untuk Gubernur DKI Jakarta. Wadaw, ini menggemparkan sekali kawan-kawan. Itulah makanya Pak Anies jangan nilai Pak Prabowo 11 dari 100. Inilah ganjarannya. Nasdem sebentar lagi masuk ke pemerintahan yang baru Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, habis itu kalaupun nanti di MK kalah, Partai PKB juga dan Partai PKS juga mungkin akan bergabung dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pak Anies sama siapa ya? Dan jadi apa ya dia kira-kira habis ini kawan-kawan? Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Nah. Oke, kita masuk komentar ya. Anies kelasnya presiden dul. Ya lu jadi apa? Kerja lu cakep. Jadi dia pengacara cuy ya. Emang abang ini adalah pengacara ya. Next, Syahroni udah paling bener duitnya banyak, jadi nggak nyusahin orang lain. Kacau nih. Next, sudahlah, dipastikan Anies bakal koalisi sama Amin Rais untuk menjadi Sangguni Indonesia. Partai bintang ya kalau nggak salah ya. Amin Rais ya masih bisa tuh ya. Oposisi ke sana gitu. Ya oke. Dan ini ada video di mana ternyata ini alasan kenapa 01 dan 03 masih kekeh bilang pemilu curang ya. Kita coba dengar. Ternyata inilah alasan kenapa 01 dan 03 masih kekeh bilang pemilu curang. Meski KPU udah ngumumin pemenang Pilpres yakni Prabowo dan Gibran, namun kubu yang kalah masih kekeh bilang kalau pemilu ini curang. Bahkan ada kubu yang bilang akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Mimin tahu nih alasan mengapa sikap mereka sampai segitunya. Menurut kabar burung, kubu Anies dan Ganjar ini sebenarnya nggak mau kehilangan pendukung begitu aja. Soalnya kalau beres pemilu
langsung nerima, pasti pendukungnya yang dulu dijanjikan kemenangan akan langsung kabur. Jadi dengan adanya banyak isu, kecurangan lah, hak angket lah, mau demo besar-besaran lah, semua itu buat ngasih makan ego para pendukungnya. Jadi kalaupun hasilnya mereka udah tahu akan kalah, minimal ego para pendukungnya terpenuhi. Padahal sebenarnya Mimin yakin sih Ganjar sama Anies ini sudah mengakui kalah, bahkan dari hasil quick count. Tapi ini cuman kabar burung aja sih. Tapi kalau benar, gimana menurut kalian? Ya sakit hati kalau benar langsung dia nerima kekalahan pendukungnya ya. Sakit hati. Ya bayangin demo di siang-siang hari puasa. Kalian tahu kan pendemonya itu pakai orang Islam semua. Rata-rata ya, pasti ada lah yang bukan Islam, tapi rata-rata. Karena emang entah bener atau tidak, isu burungnya Anies bermain politik identitas. Itu isu burungnya ya, jadi kemungkinan nggak benar ya. Ya itulah ya, siang-siang, malam-malam, malam-malam di depan KPU kalau nggak salah ya, sambil menunggu hasil keputusannya. Tetep masih demo loh, sampai subuh. Sakit hati lah kalau udah ya kami menerima kan, sakit hati pendukungnya. Besok nyalon lagi jadi gubernur atau jadi apa, nggak akan dipilih. Udah sakit hati, udah demo capek-capek, yang di demo malah nggak mendukung. Ya itu aja sih. Oke, kita bacain komentar dari kalian ya di akhir video. Let's go. Oke, 3 top komentar atas ya bakal kita bacain. Oke, dari @muhammadnoreksan7755. Sekalian tuntut mereka karena mencemar nama baik seluruh keluarga presiden dan Pak Prabowo. Oke, BTW ini tuntutan pencemaran nama baik itu udah dihapus ya. Jadi udah nggak bisa lagi ya. Itu baru pasal itu. Next. Tuti Pandu 1950. Pemilu diulang nggak apa-apa asal biayanya dari Pak Ganjar sama Abah Anies sendiri, jangan uang negara. Nggak cukup Bu Tuti ya. Bu Tuti Pandu 1950 nggak cukup ya, nggak cukup. Kita kan udah lihat kemarin kekayaan mereka, sedangkan uang pemilu ini ber-MM teman-teman ya. Di @cici arahayu 9435. Rakyat kecil hanya bisa berdoa semoga tim 02 bisa selesaikan dengan mudah, cepat dan lancar, amin. Harusnya sih bisa ya, karena ini pengacaranya ya bukan kaleng-kaleng. Ada Hotman Paris, ada Otto Hasibuan, ada Oci Kalengges, ada Prof Yusril ya. Ya 4 pengacara itu udah cukup buat melawan 1000 pengacara, bahkan 4000 tuh. Satu-satu bisa dilawan sama mereka ya. Ya, thank you banget ya buat 867 komentar, dan di sini ya thank you lah ya buat teman-teman yang udah berkomentar meramaikan channel ini. Dan sambil aku menutup video konten ini teman-teman, kalau misalnya ada salah ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan dari teman-teman semua, mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada kata-kata yang menyinggung ya, so sorry. Ya, untuk mengakhiri video ini gue mau undur diri dulu. Saya Fadli, sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa besok mampir lagi. Bye-bye.